Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azri Juliandri dari Prodi Teknologi Informasi semester 5. Ingin menjelaskan sedikit mengenai codingan data diri, batu gunting, kemudian codingan menampilkan gambar. Baik, pada codingan pertama ini ada codingan menampilkan biodata mahasiswa yang terdiri dari beberapa bagian kode yang memiliki fungsi berbeda, namun tetap sama dan saling berkaitan. Pada baris pertama sampai baris ketiga itu digunakan untuk menampilkan judul program dan garis pembatas. Kemudian di sini ada fungsi print kosong, digunakan untuk memberikan jarak baris kosong agar tampilannya rapi. Kemudian di sini ada data input yang bertugas untuk menerima data dari pengguna melalui keyboard. Kemudian teks yang di dalam kurung itu berfungsi sebagai petunjuk atau label yang muncul di layar. Kemudian di sini ada bagian output. Pada bagian ini print digunakan untuk menampilkan hasil akhir berupa biodata mahasiswa. Dua baris pertama menampilkan judul dan garis pembatas. Kemudian baris lain menampilkan isi dari setiap variabel yang sebelumnya sudah diinput oleh pengguna. Contohnya, langsung kita jalankan saja programnya. Baik, masuk ke codingan kedua yaitu menampilkan gambar ya dari pengolahan citra digital. Baris pertama, import CP2 berfungsi untuk mengimpor atau memanggil library dari OpenCP, yaitu pustaka Python yang digunakan untuk pengolahan citra atau image processing dan PC komputer atau computer vision. Selanjutnya pada baris image sama dengan CP2 MRED 01 JPEG. Fungsi CP2 MRED digunakan untuk membaca file gambar dengan nama 01 JPEG yang harus berada di direktori yang sama dengan file program. Kemudian baris CP2 MSU 01 JPEG image digunakan untuk menampilkan gambar di jendela tampilan OpenCP. Parameter pertama 01 JPEG merupakan judul atau nama jendela yang akan muncul di layar. Kemudian CP2 WaitKey berfungsi untuk menahan tampilan jendela hingga ada tombol keyboard yang ditekankan oleh pengguna. Kemudian ada CP2 Destroy All Windows berfungsi untuk menutup semua jendela tampilan gambar yang dibuka oleh program. Baik, di sini langsung saja saya contohkan. Baik, kemudian di sini ada codingan ketiga yaitu batu gunting kertas. Di sini ada import random yang berfungsi untuk mengimpor modul random dari Python. Modul ini menyediakan berbagai fungsi untuk menghasilkan nilai acak dan dalam program ini digunakan untuk membuat komputer memilih antara batu, gunting, atau kertas secara acak. Kemudian dibuat fungsi bernama permainan batu gunting kertas menggunakan printadef yang berisi seluruh logika permainan. Kemudian terdapat perulangan while true yang artinya program akan terus berjalan berulang-ulang selama tidak ada perintah break yang menghentikannya. Setelah itu terdapat kondisi if pemain not in pilihan yang digunakan untuk memeriksa apakah input pemain valid. Jika pemain mengetik sesuatu di luar ketiga opsi yang tersedia, maka program akan menampilkan pesan input tidak valid. Silakan pilih batu, gunting, atau kertas. Kemudian
Random choice berfungsi memilih secara acak salah satu elemen dari list pilihan. Jika keduanya sama, if pemain sama dengan komputer, maka hasilnya seri. Jika kondisi elif terpenuhi, yaitu ketika pemain memilih batu melawan gunting, gunting melawan kertas, atau kertas melawan batu, maka pemain menang. Jika tidak memenuhi kedua kondisi di atas, maka otomatis pemain kalah dan pesan kekalahan akan ditampilkan di layar. Contohnya, jika pemain memilih batu dan komputer memilih gunting, maka program akan menampilkan pesan Anda menang. Setelah satu kali permainan selesai, terdapat perintah break yang menghentikan perulangan wheel sehingga permainan tidak berjalan terus-menerus. Jika pemain ingin bermain lagi, maka program harus dijalankan ulang. Baik, sekian dulu video singkat dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.